pandangan kepada rasional, anggap begitu, sebagai formnya manusia. Pandangan itu pandangan pada masing-masingnya secara mandiri, baik memandang binatang atau baik memandang rasional. Yani secara akal kita melihatnya sebagai sesuatu yang mandiri. Maksudnya saya tidak, ketika saya melihat binatang tak peduli pada rasional, ketika saya melihat rasional tak peduli pada binatang. Ini rasional secara mandiri, kemudian saya gabung jadi binatang rasional. Nah itu, yakni pertemuan antara bahan dan pertemuan bahan dan bentuk. Jadi pandangannya sendiri-sendiri. Nah, dalam pada keadaan seperti ini, maka yang namanya bahan tidak bisa dijadikan predikat terhadap bentuknya, dan bentuknya juga tidak bisa dijadikan predikat terhadap bahannya. Dan bentuknya atau bahannya tidak bisa dijadikan predikat terhadap globalnya, yaitu manusia dalam contoh ini. Kan manusia ditafsir dengan apa? Binatang rasional. Sekarang tinjauan kita kepada binatang mandiri, tinjauan kita kepada rasional mandiri. Oleh karena itu binatang dan rasional tidak bisa saling mempredikati, dan binatang sendiri dan rasional sendiri tidak bisa dijadikan predikat terhadap manusia. Oleh karena itu manusia tidak sama dengan binatang. Manusia bukan binatang. Manusia bukan rasional. Maknanya rasional sendiri, yaitu apa? Kekuatan berpikir misalnya, atau kekuatan menyimpulkan universal. Binatang apa? yakni bergerak, benda berkembang, bergerak, perasa dan bergerak dengan kehendak. Jadi tidak bisa dikatakan binatang itu rasional, rasional itu binatang. Manusia juga tidak bisa dibilang binatang, karena manusia binatang rasional. Manusia juga tidak bisa dibilang rasional, karena manusia binatang rasional. Binatang sendiri tidak bisa dijadikan predikat terhadap manusia, karena manusia binatang rasional, sementara binatang adalah binatang, yaitu benda berkembang, perasa, bergerak dengan kehendak. Rasional juga tidak bisa rasional yang artinya kemampuan menyentuh universal, ini juga tidak bisa disifatkan, tidak bisa dipredikasikan kepada manusia. Sebab manusia memiliki unsur apa? Benda berkembang, bergerak dengan kehendak itu. Nah, baru kalau binatang rasional baru bisa dijadikan predikat terhadap manusianya. Nah, ini sedikit tidak ketahuan masih. Nah, lihat berikutnya. Kadang-kadang kita melihat binatang, tadi itu kan binatang dengan syarat tidak, rasional dengan syarat tidak. Ini tidak diembel-embel apa-apa, tidak boleh ada embel-embel. Sekarang lihat dengan mutlak, bahwa binatang kita lihat dengan mutlak, yakni tanpa embel-embel, tanpa syarat. Mau dikasih syarat atau tidak? Ya, mau dikatakan misalnya dengan embel-embel atau tidak? Binatang mutlak. Rasional juga mutlak. Ada atau tidak, fulan atau tidak, tidak diembel-embeli. Kalau yang tadi dilarang, adanya embel, ada diembel-embeli, ada tidak boleh. Diembel-embeli fulan tidak boleh diambil. Kalau seperti terserah diembel-embeli atau tidak. Dalam pada keadaan demikian, maka binatang tidak disebut apa? Bahan, tapi disebut jenis, disebut genus. Yani genus itu sebenarnya apa? Dalam hal esensi loh, genus itu adalah apa? Pandangan terhadap terhadap sesuatu dengan apa? Dengan tidak adanya syarat. Yani tidak disyarati dengan tidak. Oleh karena itu dia selalu merintih, istilahnya bahasa puisi. Yakni yang namanya jenis selalu merintih. Artinya apa? Selalu mencari partnernya. Bukan partner yang ditumpangi, maksudnya mencari istri lah. Dia yakni genus, ketika dibilang genus berarti dia mencari istrinya.
Kalau tadi mandiri nih, binatang mandiri, gagah. Sekalipun pada manusia dia perlu pendamping yang namanya rasional. Tapi pandangan kita pada waktu itu apa? Gagah, rasional juga gagah. Tapi di sini saling merintih. Ketika dibilang genus, merintih nih. Ketika dibilang pembeda, bukan bentuk lagi, bukan form lagi. Rasional bukan form di sini. Tetapi apa? Pembeda. Ketika dibilang pembeda, apa yang mau dibedain? Ya ini perlu kepada genus. Ketika dibilang genus, apa bedanya? Gitu. Saling membutuhkan. Nah, di sini karena tidak ada syarat, maka bisa saling mempredikasi. Misalnya bahwa rasional itu manusia, nyatanya di luar manusia. Rasional manusia. Rasional binatang. Rasional manusia juga bisa. Manusia adalah rasional, manusia rasional adalah binatang, binatang adalah rasional, tidak apa-apa. Yakni binatang ini rasional, yakni yang manusia kan binatang rasional. Karena yang kita lihat apa? Keberadaan luarnya. Kan dulu ada penjabaran terhadap definisi. Definisi dengan predikasi pertama, definisi dengan predikasi kedua. Predikasi pertama itu yaitu dengan pahamannya itu. Maka sesuatu adalah sesuatu itu. Tidak bisa tidak. Paling-paling global rinci saja. Manusia adalah manusia. Manusia adalah binatang rasional. Binatang rasional sama dengan manusia, tapi rinci. Harus begitu. Tidak bisa dibilang manusia itu binatang, manusia itu rasional. Tidak bisa. Rasional itu manusia. Tidak bisa. Binatang itu manusia. Tidak bisa. Tapi kalau predikasi definisi dengan predikasi kebanyakan, ukuran persamaannya itu adalah eksternal. Nah, di eksternal di sini, ini binatang, ini juga rasional. Maka itu bisa dikatakan bahwa binatang ini rasional. Bisa. Seluruh rasional binatang. Ya tidak mungkin ada rasional tidak ada binatang. Kalau yang dimaui berpikir dan seterusnya. Kalau hanya menyimpulkan universal berarti malaikat rasional. Tapi kalau maunya berpikir dan menyimpulkan universal, maka manusia saja yang berpikir. Nah, setiap rasional pasti binatang. Sekalipun tidak semua binatang itu rasional, tapi masih bisa dijadikan predikat satu sama lain. Manusia adalah binatang, bisa. Karena kenyataannya manusia binatang. Sekalipun tidak seluruhnya binatang adalah manusia, dan seterusnya.